warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Sehat semuanya? Jasmani rohani? Alhamdulillah. Baik, mau kajian atau ada acara lain? Hah? Kajian insyaallah ya. Baik, fokus jasmani rohani kajian. Arisannya nanti aja ya. Baik, kita masih pembahasan hadis pertama kedua atau sudah selesai? Belum selesai ya. Alhamdulillah, berarti ada yang murojaah. Anak khawatir nggak tahu sampai mana. Wonokromo atau Jagir. Baik, kita lanjutkan hadis pertama dan kedua. Hadisnya insyaallah sudah kita sama-sama sering dengar. Hadis pertama tentang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya pahala. Dan barang siapa yang hijrahnya lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Namun barang siapa yang hijrahnya karena untuk urusan dunia atau untuk mendapatkan wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian hadis yang kedua, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan hal yang baru dalam urusan agama yang bukan dari ajaran kami, maka tertolak. Dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa ali amra fa huwa raddun. Barang siapa beramal suatu amalan ibadah tidak sesuai dengan ajaran kami, maka tertolak. Dua di sini yang masih belum selesai kita baca syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan, insyaallah ini edisi yang ketiga, yang terakhir dari syarah hadis pertama dan kedua. Kalau bahasa Arabnya halaman 9, bahasa Indonesia halaman 13 kalau nggak salah ya. Halaman 13. Ketemu semuanya? Baik. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wal ihsanu
ilal khalqi bil mali wal qawli wal fi'li khairun wa ajrun wa sawabun indallah. Berbuat baik kepada makhluk, kepada manusia, bahkan berbuat baik kepada hewan, entah dengan harta, ucapan, perbuatan, itu secara zatnya adalah perbuatan baik. Dalam hadis, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, baik kepada manusia ataupun kepada hewan. Secara asal perbuatan baik kepada makhluk dengan apapun itu, harta, tenaga, pikiran, ucapan, perbuatan, itu suatu kebaikan. Wa ajrun, itu akan meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu ya'zum sawabu bin niyati. Namun itu akan besar pahalanya dengan niat. Orang ketika beramal, berbuat baik, itu sekali lagi secara asal diberi pahala. Namun kalau niatnya itu lebih tertanam dalam hati, maka insya Allah lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau salah niat, ya nggak dapat pahala. Orang bersedekah niatnya untuk dikatakan dermawan, maka justru sebaliknya akan menjadi bumerang atasnya. Seperti dalam hadis yang sahih, kata Rasul, awwalu man tus'ar bihimun nar thalatha. Ada 3 golongan manusia yang pertama kali dipanaskan di api neraka. Yang pertama, orang yang rajin belajar agama, rajin belajar Al-Quran, namun untuk dikatakan alim, untuk dikatakan qari, maka dia diseret, ditarik, dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini bahan introspeksi bagi kita semuanya, yang terutama rajin belajar ilmu agama. Koreksi terus niat. Untuk apa kita datang ke majelis ilmu? Kenapa kita mendengarkan kajian? Ini pahalanya besar secara asal, namun kalau salah niatnya, luar biasa dahsyat ancamannya. Demikian pula kata Rasul yang kedua, orang yang rajin bersedekah, tapi niatnya untuk dikatakan dermawan, dia pun diseret ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan yang ketiga, orang yang pemberani dalam medan pertempuran, untuk dikatakan pemberani, pahlawan, mujahid, dan seterusnya, dia pun diseret ke dalam api neraka. Maka amal apapun harus betul-betul niatkan lillahi ta'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Nisa 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan ucapan mereka, kecuali yang menyeru kepada sedekah, kepada kebaikan, atau kepada mendamaikan di antara manusia. Ini semuanya perbuatan-perbuatan baik. Bersedekah, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, mendamaikan di antara manusia, namun harus niatnya lillahi ta'ala. Jangan menyeru kepada kebaikan karena ada unsur politiknya misalnya, apalagi zaman-zaman politik kadang ayat hadis dipakai untuk kepentingan dunia. Naudzubillah min dzalik, untuk menggapai kedudukan. Ini naudzubillah min dzalik. Maka harus betul-betul niatnya lillahi ta'ala. Kata Syekh, fa inna khairun, bersedekah atau menyeru kepada sedekah, menyeru kepada amar ma'ruf nahi mungkar, islah bainan nas, itu semuanya baik, namun harus niatnya baik juga. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Nisa 114, wa man yaf'al dzalika batigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'aziman.
Barang siapa yang berbuat itu semuanya dalam rangka mengharapkan ridha Allah, pasti Allah berikan kepadanya pahala yang besar. Faratabal ajral azim ala fi'li dzalik ibtigha mardatihi. Allah menyediakan pahala yang besar bagi orang-orang yang berbuat kebaikan-kebaikan tadi, namun dengan catatan, dengan syarat harus niatnya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan peran niat luar biasa, besarnya, pentingnya. Dengan niat akan terbedakan antara tauhid dengan syirik. Contoh, orang ziarah kubur. Kalau salah niatnya, ini ya antara neraka dan surga bedanya. Kalau orang itu ziarah kubur niatnya untuk minta-minta berdoa kepada yang telah dikubur, boleh atau tidak? Apa hukumnya? Syirik kepada Allah. Ketika dia ziarah kubur, niatnya ngalap berkah kepada wali yang telah mati, minta kesembuhan, maka ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau orang itu niatnya untuk mengingat negeri akhirat, untuk dia memohonkan ampun kepada Allah bagi yang telah meninggal dunia. Ini niat yang benar dalam ziarah kubur. Makanya Rasul bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian berziarah kubur. Di awal-awal Islam dilarang ziarah kubur karena para sahabat awal-awal itu dikhawatirkan kembali kepada kesyirikan, menyembah wali yang telah mati, orang yang telah dikubur, maka pertama kali dilarang. Namun ketika sudah kuat iman mereka, kata Rasul fazuruha, sekarang silakan ziarah kubur, fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan negeri akhirat. Makanya kata para ulama, ziarah kubur yang syar'i, yang pertama harus niatnya benar, yaitu niatnya untuk mengingat negeri akhirat dan ya mendoakan yang telah meninggal, mendoakan yang meninggal dunia, bukan berdoa kepada yang meninggal dunia. Ini kadang bedanya tipis, namun akibatnya fatal antara surga dan neraka, syirik dan at-tauhid. Naudzubillah min dzalik kalau sudah salah dalam bab yang satu ini. Maka peran niat ini sangat luar biasa, pentingnya harus betul-betul dipahami. Kemudian wa fil Bukhari marfu'an, di dalam Sahih Bukhari marfu'an, apa arti marfu'an? Hadis marfu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diterjemahkan apa itu? Iya, marfu'an wa fil Bukhari marfu'an. Dalam Sahih Bukhari hadisnya sampai kepada Nabi SAW, beliau bersabda, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha adahallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta manusia, dalam artian berhutang uang kepada manusia, dan dia meniatkan untuk membayarnya, maka Allah akan membayarkan untuknya. Ini nasihat bagi setiap muslim muslimah yang masih punya tanggungan hutang. Harus ada niat yang benar, yaitu niat untuk mengembalikan. Sekali lagi, dalam Islam tidak haram utang piutang. Bahkan ayat yang terpanjang masalah hutang piutang, cuma harus betul-betul yang pertama niat untuk betul-betul mengembalikan, ada usaha untuk mengembalikan, dan kalaupun belum bisa mengembalikan, jangan lari. Paham ya?
paling tidak mengabarkan, minta maaf masih belum bisa mengembalikan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Karena sebetulnya utang piutang ini at-ta'awun 'alal birri wa taqwa, bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Adanya utang piutang itu sebetulnya makin mempererat ukhuwah Islamiyah karena ada tolong menolong tadi. Cuma sebaliknya sekarang yang terjadi justru dengan utang piutang semakin apa? Ya, saling menjauhi, saling memecah belah barisan kaum muslimin. Karena apa? Salah caranya. Entah yang menghutangi itu ketika minta ditambahi apa? Bunganya. Ini rentenir, lintah darat. Ini salah dalam masalah menghutangi. Malah apa? Mencekik, katanya ini adalah solusi, padahal ini adalah apa? Polusi. Naudzubillahi min dzalik. Sebaliknya, yang berhutang kalau salah caranya yaitu tadi, enggak bertanggung jawab, lari ketika ditagih, ini semakin membuat perpecahan. Padahal sekali lagi sebetulnya ini bentuk ta'awun 'alal birri wa taqwa, semakin mempererat ukhuwah Islamiyah kalau benar caranya. Di antaranya di sini dalam masalah hutang piutang harus yang berhutang punya niat yang baik. Yang menghutangi juga demikian. Jangan apa? Ada udang di balik enak. Saya pecel ada. Baik. Man akhadha amwalan nas yuridu ada Allah anhu. Barang siapa yang mengambil harta orang, yaitu dalam arti utang piutang, yang berhutang, dia niatnya betul-betul ingin mengembalikan, Allah akan membantunya, menolongnya, memudahkannya untuk membayar hutangnya tersebut. Ini janji dari Allah lewat lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun sebaliknya kata Rasul, wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta manusia alias berhutang kepada manusia, niatnya tidak mau membayar, mau membawa lari harta manusia tersebut, Allah akan rusak, Allah akan hancurkan hartanya tersebut, tidak akan Allah barokahi. Ini nasihat bagi setiap muslim dan muslimah. Jangan pernah mengharap jadi kaya raya kalau apa? Utang nggak mau bayar. Allah yang akan menghabiskan, Allah yang akan membinasakan harta orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya mungkin antum pernah mendengar ini kisah bagian yang pertama dari hadis tadi. Tentang apa? Kalau kita dulu pernah mengajar hari Sabtu pagi pada subuh kajian kitab kisah-kisah menakjubkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang al-khashabah al-ajibah, tentang kayu ajaib. Ada yang ingat kisah itu? Kisah kayu ajaib. Ini bukan dongeng fiktif. Ini adalah kisah nyata yang Rasul sabdakan, yang Rasul ceritakan. Tentang apa itu? Taib ahsantum barakallahu fikum. Kisahnya tentang seorang yang berhutang. Kalau tidak salah 1.000 dinar. Zaman itu mungkin miliaran kalau sekarang ya. Kemudian dia pergi berlayar ke pulau lain, tempat yang jauh. Kemudian sudah waktunya membayar. Maka dia pun berusaha untuk cari kapal, agar bisa kembali ke kampungnya membayar hutang kepada temannya atau tetangganya atau saudaranya. Tapi dia nggak dapat kapal itu. Bukan seperti zaman sekarang ya, ada pesawat, ada kapal laut dan seterusnya. Pada waktu itu dia tidak mendapatkan kapal tersebut, sedangkan dia sudah berusaha untuk pulang membayar tepat pada waktunya. Ini luar biasa usahanya.
Nggak sampai di situ saja. Ketika dia tidak mendapati kapal untuk dia kembali membayar hutangnya, dia pun mencari kayu dan dia lobangi kayu tersebut, dia masukkan uang tersebut. Kemudian dia lemparkan ke laut dengan tawakal kepada Allah. Luar biasa. Antum 1 miliar masuk ke mikir-mikir. Namun inilah sekali lagi ya tawakalnya orang tersebut luar biasa. Yang penting dia sudah usaha. Dia lemparkan kayu tersebut, mudah-mudahan sampai kepada orang itu. Kemudian dia sadar, tawakal sudah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menghutangi, dia hafal tanggal kapan dikembalikan utangnya tersebut. Dia pun datang istilahnya ke pelabuhan, mungkin ada kapal yang berlabuh, mungkin ada orang yang tadi berhutang kepadanya mau membayar tepat pada waktunya. Dia datang ke pelabuhan atau ke pantai. Gak ada kapal sama sekali. Cuma dia lihat ada kayu ajaib tadi mengapung di tepi laut, di tepi pantai. Dia ambil dan dia buka, ternyata ada uang sebanyak yang dia Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini janji dari Rasul tadi. Barang siapa yang berhutang dan dia niat betul-betul mengembalikan, tekad bulat, ada usaha, Allah berikan jalannya. Orang itu yang berhutang tadi masih belum puas ya. Karena apa tadi? Niatnya betul-betul jangan sampai dia menanggung hutang sampai mati. Dia pun akhirnya dapat kapal untuk pulang kampung. Maka dia pun pulang dan dia temui orang yang menghutanginya tadi. Mau bayar lagi dia. Ini luar biasa. Kalau orang sekarang malah mumpung di luar pulau nggak boleh. Ya, naudzubillahi min dzalik. Namun ini luar biasa, imannya, tawakalnya kepada Allah. Dia balik mau membayar lagi, nyaur utang lagi. Kata orang yang ini juga sama, yang menghutangi juga jujur, amanah. Dia pun tidak mau dibayar lagi karena dia sudah dapat dari kayu yang mengapung tadi. Dan itulah sekali lagi kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, "Fandur kaifa ja'ala niyata salihata sababan qawiyan lirizqi wa adaillahi anhu." Perhatikanlah bagaimana Rasul SAW menjadikan niat yang baik itu sebagai pintu, sebab yang sangat kuat menggapai ar-rizqi. Wa adaila anhu, dan bagaimana itu merupakan sebab Allah memudahkannya membayar hutang. Namun sebaliknya, wa ja'ala niyata sayyi'ata sababan litalaf wal itlaf. Namun Rasul menyatakan niat yang jelek itu sebab kehancuran, kerusakan harta bendanya. Wa kadzalika tajriniya fil mubahat wal umuri dunyawiyah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, niat juga berlaku pada hal-hal yang mubah, hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia. Fa inna man qasada bi kasbihi wa a'mali ad-dunyawiyah wal adiya al isti'ana bidzalik alal qiyam bihaqqillah wa qiyami bil wajibal wal mustahabbat wastashaba hadin niyata salihata fi akli wa syurbihi wa naumi wa rahatihi wa makasibihi inqalabat adatuhu ibadat. Kata Syekh, barang siapa yang niatnya ketika bekerja, ketika mencari maisha urusan dunia, atau dia melakukan aktivitas adat kebiasaan, namun niatnya untuk membantunya dalam melaksanakan hak Allah, melaksanakan yang wajib maupun yang mustahab, maka akan berubah status perbuatan yang mubah menjadi ibadah yang bernilai pahala. Contoh, ketika dia makan, niatnya untuk memperkuat
ibadahnya kepada Allah. Ya, mungkin seperti tadi masuk dapat kotaan, ya, makan tujuannya untuk biar apa? Fokus. Ya, bukan malah sebaliknya. Ngantuk jangan. Ada lomboknya tadi enggak? Iya, kalau ada lomboknya, kalau yang ngantuk isi. Nah, itu tadi contohnya demikian. Ya, mungkin di rumah belum sarapan, sampai di sini dapat kotaan dimakan untuk ganjal perut biar fokus. Niatkan itu. Ya, dan jangan lupa doakan yang ngasih apa? Iya, dalam sunnah Rasul kan demikian. Kalau orang itu diberi makan, apa doanya untuk sahibul hajah? Asal makan aja. Apa? Allah baik. Cuma intinya tadi, jangan lupa doakan yang memberikan makan dan minuman tersebut. Semoga Allah barakahi hartanya, kehidupannya, rumah tangganya fid dunya wal akhirah. Namun intinya tadi, makan bukan sekedar untuk kenyang, untuk ganjal perut saja, namun niatkan untuk ibadah kepada Allah, untuk belajar ilmu agama. Ketika mau makan, niatkan untuk bisa sholat 5 waktu dengan baik dan benar, biar kuat dalam ibadah, maka akan dapat pahala. Meskipun secara asal itu urusan dunia, ya, yang penting itu urusan apa yang mubah. Jangan salah paham ya. Niat bisa merubah status. Misalnya orang minum khamar niatnya untuk menguatkan diri dalam cari maisha. Bisa enggak jadi pahala? Ini yang dibolehkan kalau yang mubah, yang haram tetap haram apapun niatnya. Paham ya? Ini pembahasannya yang mubah. Sesuatu yang mubah kalau niatnya untuk ibadah, maka bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, seperti makan minumnya, dia tidur misalnya, tidur ba'da isya, langsung misalnya selesai sholat isya, tidur, niatnya untuk bisa bangun sholat tahajud, sholat subuh berjamaah misalnya. Kalau sekedar tidur, ya itu dapatnya, ya mungkin badan nggak capek-capek lagi, cuma nggak dapat pahala. Padahal kita kata pak ulama, antum kalau hitung-hitung waktu tidur antum dengan waktu aktivitas antum itu berapa persen? Orang dikasih umur 60 tahun, itu tidurnya itu berapa kalau dirapel itu? Kurang lebih 20 tahun. Sepertiga hidup kita untuk apa? Tidur. Gak sadar ya? Iya, maka sayang kalau tidak diniatkan untuk ibadah. Padahal sepertiga usia kita untuk tidur, kalau sekedar tidur saja nggak ada hasilnya di akhirat kelak. Maka ini sebagai bahan introspeksi bagi kita semuanya, amal yang mubah, tidur, makan, minum, cari maisha ketika bekerja, ini asalnya mubah. Namun kalau diniatkan ibadah lillahi ta'ala, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu lil abad fi a'mali, dan kata Syekh, Allah akan membarakahi perbuatan hamba tersebut kalau niatnya lillahi ta'ala. Wa fataha lahu min abwabil khair wa rizqi, dan kata Syekh, akan Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Contoh ya, ketika dia bekerja, kalau dari awal dia mau berangkat, niatnya lillahi ta'ala, karena dia diperintahkan oleh Allah sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah untuk anak istrinya, maka insya Allah itu akan membuka pintu hidayah. Dia tidak mau mencari harta kecuali yang halal, karena dia niatnya untuk apa? Beribadah kepada Allah, bukan sekedar untuk numpuk harta begitu saja. Kalau sekedar numpuk harta saja, mungkin dia tidak tahu al-halal wal haram. Niat ini luar biasa perannya dalam kehidupan setiap muslim dan muslimah. Wa fatalahu min abwabil khair wa rizqi umuran la yahtasibuh.
bahkan akan dibukakan pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Wala takhtur ala bal, dan tidak terbetik dalam benak. Ya, wa manfaat hadiniyatus salihah li jahli aw tahawuni fala yalumanna illa nafsah. Namun barang siapa yang terlewatkan niat yang baik dalam dia beraktivitas hal-hal yang mubah karena kejahilannya, ketidaktahuannya, atau karena meremehkan, sudah tahu, sudah ikut kajian seperti ini, cuma masih lalai dari niat ketika beramal urusan yang mubah, maka kalau dia tidak mendapatkan kebaikan, hal-hal yang luar biasa tadi, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Wa fis sahih anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, di dalam hadis yang sahih Rasul SAW bersabda, innaka lan ta'mala amalan tabtaghi bihi wajhallah illa ujirta alaih hatta ma taj'alahu fi imra'atika. Kata Rasul SAW, engkau, terutama wahai para kepala rumah tangga, wahai suami, tidaklah engkau beramal suatu amalan, tidaklah engkau melakukan suatu pekerjaan yang engkau mengharapkan dengannya wajah Allah, kecuali engkau akan diberikan pahala atasnya. Asal cari nafkah itu mubah, urusan dunia. Seorang kepala rumah tangga, suami, bapak, keluar rumah pagi hari, cari rezeki, cari gaji, cari maisha, secara asal itu urusan mubah. Namun kata Rasulullah SAW, namun kalau dia niatkan mencari ridha Allah, mencari pahala di sisi Allah dengan niat tadi, saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, kewajiban saya mencari nafkah lillahi ta'ala, karena Allah berfirman misalnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah mengutamakan sebagian mereka dan sebagian yang lain, karena kaum laki-laki mencari nafkah untuk kaum wanita. Kalau dia ingat ayat itu, ingat ini adalah perintah Allah, niatnya ibadah kepada Allah, kata Rasul, ujirta alaih, engkau akan diberi pahala atasnya. Hatta mata ja'alau fi imraati, sampai Rasul gambarkan sampai apa yang engkau suapkan di mulut istrimu, asalnya itu mubah, namun kalau niatnya tadi menggapai ridha Allah, pahala di sisi Allah, akan dinilai pahala. Maka sangat sayang, pagi berangkat, sore pulang, bahkan mungkin sampai malam, hanya cuma dapat gaji tok, di akhirat tidak dapat pahala. Padahal antum coba hitung lagi, tidurnya sudah sepertiga, kerjaannya sudah berapa persen lagi, sepertiga lagi untuk apa? Ini sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki niat-niat kita. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fa ulima bihada anna hadal haditha jami'un li umuril khairi kulliha. Dari sini disimpulkan hadis terutama tentang masalah innamal a'malu binniyat itu mencakup segala bentuk kebaikan. Fa haqiqun bil mu'min ala yuridu najata nafsihi wa naf'aha an yafhama makna hadal hadith. Maka selayaknya bagi seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah yang menghendaki keselamatan bagi dirinya untuk memahami hadis innamal a'malu binniyat ini, wa an yakunal amalu bihi nasba ainai fi jami ahwali wa awqatihi, dan untuk terus dia ingat, tanamkan dalam hati, dalam benaknya niat-niat yang baik, niat yang ikhlas lillahi ta'ala dalam semua kondisi. Baik, itu yang berkaitan dengan hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di membahas hadis yang kedua. Wa amma hadisu Aisyata fa inna qaulahu sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun.
Barang siapa yang mengada-adakan dalam perkara kami, yaitu masalah urusan agama, yang bukan bagian darinya, bukan bagian dari agama Allah, maka itu tertolak. Dalam riwayat, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal amalan dalam urusan ibadah, urusan agama yang bukan termasuk ajaran kami, maka tertolak. Ya, itu yang kita maksud perbedaan dua riwayat. Man ahdatsa itu lebih ke arah pelopornya, pembuatnya pertama kali. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dari perkara kami, urusan agama, yang bukan dari urusan agama Islam, yang tidak ada ajarannya dari Rasul dan para sahabat, maka tertolak. Man ahdatsa. Paham ya? Itu manfaat kita paham dua hadis ini. Barangkali mungkin antum menasehati orang yang berbuat kebid'ahan. Ya, antum sampaikan Rasul bersabda, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengada-adakan hal yang dalam urusan agama kami yang bukan dari bagian agama tersebut, maka tertolak. Barangkali dia juga ikut kajian. Orang-orang yang ikut bid'ah lalu dikasih syubhat. Lo itu kan bagi yang mengada-adakan, yang membuat pertama kali. Sedangkan ana cuma apa? Ikut-ikutan. Ana bukan termasuk ke dalam hadis tadi. Antum bawakan riwayat yang kedua. Ya wis, iku PN. Namun gimana dengan hadis Rasul, man amila amala? Ini lebih umum. Barang siapa yang mengamalkan, baik yang meloporinya, yang membuatnya pertama kali, atau yang mengikuti saja. Paham ya? Ini yang kita inginkan. Antum harus paham perbedaan dua riwayat ini. Paham insyaallah ya? Jadi yang ditujukan pertama kali untuk yang mengadakan riwayat yang mana? Man ahdatsa. Ya, mana yang lebih umum? Man amila amalan ini lebih umum, mencakup yang membuat dan yang mengikuti. Paham insyaallah ya? Baik. Kata Syekh, fayadullu bil mantuq wa bil mafhum. Kemudian hadis tersebut, dua hadis itu ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat istilahnya. Amma mantukuhu, adapun makna yang tersurat dari dua riwayat tadi, fa innahu yadullu ala anna kulla bid'atin uhditsat fid din laisa laha aslun fil kitabi wala fis sunnah. Hadis tadi secara tersuratnya menunjukkan setiap bid'ah dalam urusan agama yang tidak ada asalnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu tertolak. Baik, itu ucapan Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Ya, ini kalau dihafal lebih bagus lagi, karena kalau orang-orang itu tanya apa itu bid'ah, antum bisa menjawab, ya, bukan dari jawaban sendiri namun dari ucapan ulama. Imam Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan, al bid'atu ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'ah. Bid'ah adalah jalan yang diada-adakan dalam urusan agama. Itu yang dicelah dalam syariat, ya, al-Islam, bukan yang baru dalam urusan dunia. Kan banyak orang ketika dinasihati jangan berbuat bid'ah, nanti jawabnya dikit-dikit bid'ah. Itu kalian pakai HP kan bid'ah, itu pakai mikrofon itu bid'ah. Kalau haji pakai pesawat kok nggak naik unta. Ini orang yang nggak paham arti apa bid'ah yang dicelah dalam al-Islam. Bid'ah kata Imam Syatibi yang diadakan dalam urusan agama, baik dalam urusan akidah, ibadah dan seterusnya.
Kemudian kata beliau tudoi syar'iyah, yang menyerupai syariat. Ya, puasa khusus awal Rajab kan menyerupai apa? Syariat, kayak puasa Senin Kamis. Tapi tidak ada hadis yang sahih tentangnya, maka itu bid'ah namanya. Dan kata beliau, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi ta'ala. Dan pelakunya meniatkan berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Kenapa dikatakan berlebih-lebihan? Kenapa kok nggak pakai hadis yang sahih saja? Kan ada puasa Senin Kemis, puasa 3 hari setiap bulan, puasa Daud. Itu yang sudah apa? Sahih hadisnya. Kenapa kok nggak diikuti? Pakai ditambahi awal Rajab, pertengahan Rajab, atau khusus puasa akhir Rajab misalnya. Ini yang dinamakan oleh para ulama dengan istilah bid'ah tersebut. Paham insyaallah ya? Taib, kata beliau, laisa laha aslun fil kitabi wala fi sunnah. Yang tidak ada asalnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seingat ana, wallahu alam, mungkin ana lupa, pernah nggak kita menyebutkan pembagian bid'ah itu ada 2? Pernah ya? Baik. Itu yang kita maksud pembagian bid'ah ada 2 berdasarkan istiqrar penelitian para ulama. Ada bid'ah hakikiyah, bid'ah yang tidak ada sama sekali dasarnya dalam Islam, dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti tadi dicontohkan bid'ah akidahnya Syiah Rafidah. Dan insya Allah akan disampaikan setelah ini. Syiah Rafidah meyakini Al-Quran itu tidak komplit yang ada sekarang ini. Hanya tinggal 1/3. Kata mereka dulu Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad jumlahnya 17.000. Sekarang tinggal berapa kata mereka? Seperti katanya 6.000 sekian. Ini bid'ahnya Syiah Rafidah yang kafirah, yang kafir. Ini juga pembagian bid'ah ada 2. Jadi pembagian di sini berdasarkan ya tinjauan dari sisi mananya dulu. Bid'ah ada 2 dari sisi kafir atau tidaknya. Ada 2, bid'ah yang mukafirah dan bid'ah yang tidak mukafirah. Bid'ah yang menjadikan pelakunya kafir, ada yang tidak menjadikan pelakunya kafir. Kalau bid'ah Syiah Rafidah tadi menjadikan orangnya kafir. Ini bid'ah hakiki yang enggak ada asalnya sama sekali. Paham ya? Yang kedua bid'ah yang idhofiyah. Asalnya itu ada, cuma ditambah-tambahi. Ya. Contohnya masalah apa tadi? Puasa. Puasa secara asal ada apa? Syariatnya. Namun ditambahi puasa khusus bulan Rajab. Zikir ada asalnya, wadhkuruni azkurkum ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Namun kalau zikir selesai sholat dengan bilangan-bilangan tertentu dengan cara berjamaah, ini apa? Nah, asalnya ada zikir selesai sholat, cuma ditambah-tambah dari segi lafadznya, caranya. Ini namanya bid'ah apa? Idhofiyah. Ini kita sampaikan karena barangkali ada orang yang mengatakan, siapa bilang nggak ada asalnya berzikir? Kan dalilnya ada, uzkurun. Iya, kita katakan ada syariatnya berzikir, cuma jangan ditambah dari sisi lafadznya, caranya. Paham ya? Nah, kata Syekh Sawan, kanat minal bid'ah al-qauliyah al-kalamiyah, seperti bid'ah ahlil kalam. Siapa ahlil kalam itu? Ahlul kalam definisinya adalah kelompok yang menetapkan akidah hanya berlandaskan logika atau akal semata. Kelompok yang menetapkan akidah hanya berdasarkan logika semata. Contohnya tadi kelompok
filsafat jelas itu mbahnya ahlul kalam. Ahlul kalam itu anak keturunannya filsafat atau filosof. Ya. Jadi duluan filsafat sebelum apa? Al-kalam atau ilmu kalam atau ahlul kalam. Ahlul kalam itu anak cucunya filsafat atau ahli filsafat. Kelompok ahlul kalam contohnya tadi disebutkan Al-Mu'tazilah. Tokoh kelompok Mu'tazilah banyak ya. Kelompok Mu'tazilah muncul di zaman para tabi'in. Di antaranya di zaman Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau punya murid namanya Wasil bin Atha. Itu salah satu pendiri kelompok Mu'tazilah. Kemudian apa prinsip dasar Mu'tazilah? Tadi kalau anak tanyanya 3, anak jawabnya 5. Anak kasih bonus. Memang ini yang betul-betul dicantumkan oleh para ulama, ada 5 prinsip dasar Mu'tazilah. Coba dicatat kalau mau. Yang pertama, at-tauhid. Mereka memaksudkan dengan tauhid mengingkari, menafikan semua sifat-sifat Allah. Tauhid menurut Mu'tazilah itu tidak mengimani sifat-sifat Allah. Mereka meyakini sifat-sifat Allah itu kalau ditetapkan nanti sama dengan sifat makhluk. Maka mereka mensucikan Allah dari semua sifat-sifatnya, alias mengingkari, menafikan sifat-sifat Allah, dan mereka namakan dengan at-tauhid. Maka antum jangan tertipu dengan orang-orang yang mengatakan tauhid, namun ya koreksi dulu, cross check dulu apa maksud tauhid menurut mereka itu. Paham ya? Ya, karena nama tidak bisa merubah hakikat. Kalau hakikatnya batil, meskipun dinamakan yang baik, yang indah, tetap jelek, tetap tidak bagus. Paham ya? Makanya anak tanya tadi, apa maksud tauhid? Arahnya kepada tauhid Ahlussunnah, tidak benar. Kalau itu kita nggak mengingkari. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma sifat, masa kita katakan itu prinsip yang sesat? Paham ya? Baik. Apa maksud tauhid menurut Mu'tazilah? Menafikan sifat-sifat Allah. Yang kedua prinsip Mu'tazilah, keadilan. Tadi betul. Cuma opo maksudnya? Keadilan di situ maksudnya Allah tidak mentakdirkan perbuatan jelek manusia. Allah tidak mentakdirkan perbuatan jelek manusia. Padahal dalam hadis wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri, semua yang terjadi yang baik maupun jelek dengan takdir Allah, meskipun bukan berarti Allah ridha dengan kejelekan. Itu makna keadilan menurut mereka. Kata mereka nggak adil kalau Allah yang mentakdirkan lalu Allah yang menyiksa. Paham ya? Semuanya diukur dengan akal pikiran mereka, tidak pakai dalil qala Allah wa qala ar-rasul. Itu maksud keadilan mereka, menafikan takdir Allah. Itu ringkasnya. Apa makna keadilan menurut Mu'tazilah? Menafikan takdir Allah. Paham? Apa makna keadilan menurut Mu'tazilah? Menafikan takdir Allah. Yang ketiga, manzilah bainal manzilatain. Tadi disebut tadi. Cuma mungkin nggak paham apa maksudnya. Ada di suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Fi manzilah, di suatu tempat kedudukan di antara dua kedudukan. Apa maksudnya? Maksudnya orang yang berbuat dosa besar tidak kafir, tidak mukmin. Di mana? Yaitu di tengah-tengah.
Ini berkaitan dengan pelaku dosa besar. Kalau bahasa Arabnya fi manzila baina manzilatain. Pelaku dosa besar ada di suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Enggak mukmin, enggak kafir, bingung. Paham ya? Itu makna fi manzila baina manzilatain. Kalau Ahlus Sunnah berpendapat pelaku dosa besar mukmin atau kafir? Mukmin, namun apa? Kurang imannya. Itu bedanya dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan tidak mukmin, tidak kafir, ada di antara dua kedudukan. Yang keempat, prinsip Mu'tazilah, infadul wa'id, pelaku dosa besar kekal di neraka. Langsung saja kalau bahasa Arabnya infadul wa'id, kalau ringkasnya pelaku dosa besar kekal di neraka. Kalau menurut Ahlus Sunnah pelaku dosa besar di surga atau di neraka atau di tengah-tengah? Ya, sesuai dengan kehendak Allah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah masukkan ke neraka namun tidak kekal. Namun jika Allah berkehendak, Allah ampuni, langsung dimasukkan ke dalam surga. Tidak dipastikan neraka ataupun surga, namun terserah kehendak Allah. Taib. Yang kelima, prinsip Mu'tazilah dinamakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Loh, kan benar Ustaz amar nahi mungkar. Jangan tertipu dulu, itu sekedar apa? Kalau bahasa kita abang-abang lambe aja. Kelihatannya indah, tapi dimaksudkan dari amar ma'ruf nahi mungkar bolehnya mengkudeta pemimpin yang dolim. Apa maksud amar ma'ruf nahi mungkar? Yaitu tadi, bolehnya mengkudeta pemimpin yang dolim. Kalau menurut Ahlus Sunnah boleh tidak mengkudeta pemimpin yang dolim? Selama dia masih muslim haram dikudeta. Paham insyaallah ya? Itu 5 prinsip dasar kelompok Mu'tazilah. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Kata Syekh, di antara bid'ah yang tidak ada asalnya, bid'ah kelompok ahlil kalam. Kata Jahum, seperti kelompok Jahmiyah. Nah, ini kakak kelasnya Mu'tazilah. Perlu dikupas sedikit. Ya, silsilahnya pertama Jahm bin Safwan. Makanya dinamakan kelompok Jahmiyah. Dari tokohnya yang bernama Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan. Ya. Yang kedua, gurunya Jahm bin Safwan namanya Ja'dun bin Dirham. Ja'd. Ya, jim ain dal. Ja'd. Bukan Za'ad. Ja'dun bin Dirham. Dinar dirham. Ja'dun bin Dirham. Dua-duanya ini dihukum mati oleh khalifah di zaman salaf. Di antaranya yang masyhur Ja'ad bin Dirham disembelih oleh Khalid bin Abdillah Al-Qasri, gubernur Kufah di zaman para tabi'in, dengan fatwa ulama tabi'in karena kesesatan kekufuran akidahnya. Jahm bin Safwan punya guru namanya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham punya guru namanya Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an. Atau ada yang mengatakan Bayan bin Sam'an. Cuma kurang lebih sama. Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an punya guru namanya Talut. Ya, Talut. Kemudian Talut punya guru namanya
Labid dengan dal ya. Labid bin al-A'sam al-Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah SAW. Itu silsilahnya kelompok Jahmiyah kembali kepada orang Yahudi. Labid ya, kalau bahasa Indonesianya ya L-A-B-I-D lah sudah. Labid bin al-A'sam al-Yahudi, orang Yahudi. Sudah itu semuanya. Sudah hafal? Ada yang hafal enggak apa-apa. Tutup matanya langsung ya, sampaikan 5 silsilahnya tadi. Ada yang hafal? Masa 5 enggak hafal? Antum nama di WhatsApp semuanya hafal ya. Baik, adapun 2 kesesatannya mengingkari semua nama dan sifat Allah. Kelompok Jahmiyah kesesatan bahkan kekufuran akidahnya mengingkari semua nama dan sifat Allah. Kalau Mu'tazilah tadi apa? Sifatnya saja. Mereka mengimani nama Allah, kelompok Mu'tazilah. Kalau Jahmiyah tidak. Mereka mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Yang kedua, mereka mengingkari ya ketinggian Allah di atas langit, di atas arsy. Yang ketiga, mereka mengingkari kekekalan surga dan neraka. Kata mereka surga dan neraka tidak kekal. Baik, masih banyak yang lainnya ya, mengatakan Al-Qur'an makhluk, mereka mengingkari ada kubur dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi, kita selesaikan pembahasan hadis pertama dan kedua ini. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, akidah sesat yang bid'ah tadi seperti bid'ahnya kelompok Syiah Rafidhah, kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah dan selainnya. Au minal bid'ah al-amaliyah, di antara bid'ah juga bid'ah dalam masalah amal ibadah. Kata'abbud lillah bi ibadatin lam yasyra'ha Allah wala rasuluh, yaitu ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sampaikan, terutama di bulan Rajab ini ada puasa khusus bulan Rajab, ada salat raghaib khusus bulan Rajab, ada hari raya juga di bulan Rajab, yang semua itu tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasul SAW. Dan Rasul mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Itu dalil. Kalau ada yang bertanya, mana dalil haramnya perbuatan ini? Halnya tadi, iyyakum wa muhdatsati umur, jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna dzalika kullu mardudun ala ashabi, karena itu semuanya ditolak oleh Allah. Kalau ada yang mengatakan, dari mana kalian tahu ya kalau amal ini ditolak? Dari Rasul SAW. Kan ada orang yang bersilat lidah, kan yang tahu amal diterima atau tidak kan Allah. Kita jawab iya, dan Allah telah mewahyukan kepada Rasulnya setiap bid'ah ditolak. Paham ya? Mungkin kita sering dengar ya celotehan ataupun ngelesnya orang-orang itu. Dari mana Anda tahu amal kita nggak diterima? Iya, kita katakan memang betul. Tapi Allah telah mewahyukan kepada Rasulnya perbuatan yang tidak ada ajarannya dari Rasul ditolak. Dalilnya ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Wa ahluhum madzmumun bihasabi bid'ahim wa bu'diya aniddin, dan pelakunya dicelah sesuai dengan bid'ahnya dan jauhnya dari agama. Dan sudah kita sampaikan, ada bid'ah yang menjadikan pelakunya kafir, ada pula yang tidak menjadikan pelakunya apa? Meskipun urusan menvonis individu kafir, ini urusan pengadilan syariat ataupun para ulama, bukan person. Faman akhbara bighairi ma akhbarallahu bi wa rasuluhu, barang siapa mengabarkan sesuatu yang tidak dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, au ta'abbada bi syai'in lam ya'dzanillahu bihi wa rasul wa lam yashru fa huwa mubtadi',
atau dia beribadah dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Allah dan Rasulnya, maka dialah mubtadi ahli bid'ah. Contoh, orang itu mengabarkan Allah di mana-mana, padahal tidak ada dalil Allah mengabarkan demikian. Allah mengabarkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah istiwa di atas arsy, bukan di mana-mana. Wa man harramal mubahat aw ta'abbada bighairi syar'iyyat fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang mengharamkan hal-hal yang mubah, daging sapi, daging kambing itu haram, maka ini hukumnya apa? Bisa kufur, bisa apa? Tadi bid'ah yang mengkafirkan. Tapi kalau ada orang nggak mau makan daging sapi, daging ayam karena diet misalnya, hukumnya apa? Ya sakarepe. Itu selera masing-masing, nggak mengharamkan dia, cuma dia apalagi mizannya tadi. Barangkali ada yang demikian, mengharamkan nasi tidak boleh, haram, bisa kufur. Namun apa kalau dia nggak mau makan nasi karena cuma diet, ya terserah. Paham ya? Au ta'abbada bighairi syar'iyyat, atau dia beribadah dengan yang tidak pernah disyariatkan, maka dialah pelaku bid'ah alias mubtadi'. Itu pemahaman yang tersurat dari dua hadis tadi. Wa amma mafhum hadal hadis, adapun makna yang tersirat dari dua hadis tadi, fa inna man amila amalan alaihi amrullah wa rasuluh wa huwa ta'abbud illa bil aqaidi sahihah wal a'mali salihah min wajibin wa mustahab fa amalu maqbulun wa sa'yu mashkurun. Makna yang tersirat bahwasanya barang siapa yang beramal suatu amalan yang ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya, atau dia beribadah dengan akidah yang sahihah, dengan amal yang saleh dari yang wajib maupun yang mustahab, maka amalnya diterima. Ringkasnya, dua hadis tadi menunjukkan barang siapa beramal sesuai dengan ajaran Rasul maka diterima. Yang enggak sesuai dengan ajaran Rasul ditolak. Yang terakhir, wa yustadallu bihadzal hadis ala anna kulla ibadah fuilat ala wajhin manhin anhu fa innaha fasidah. Dan diambil dari hadis tadi dalil setiap ibadah yang dilakukan dengan cara yang dilarang, maka ibadah itu rusak, tidak diterima. Li'anna laysa 'alaiha amru syari' wa anna nahya yaqtadil fasad. Dan ada kaidah larangan itu menunjukkan akar rusaknya yang dilarang. Wa kullu muamalatin naha syari' anha fa inna la ghiya la yu'tadu biha. Setiap muamalah yang dilarang oleh syariat maka itu tidak diperhitungkan. Contoh, Allah dan Rasulnya mengharamkan riba, maka muamalahnya itu tidak sah. Paham ya? Misalnya suatu saat ada, ini kalau memang ada pengadilan syariat, pengadilan Islam, ada rentenir ya menuntut pidana misalnya, atau menuntut apa perdata kepada yang hutang karena nggak membayar bunganya misalnya. Paham ya? Sudah dibayar utang ya asalnya 100 juta misalnya, sudah dibayar, cuma masih belum membayar apa? Kalau ada pengadilan syariat maka yang dimenangkan yang berhutang. Paham ya? Kenapa? Karena bunganya itu tidak sah dalam muamalah apa? Ya syariat. Paham? Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Berkaitan dengan hadis yang tadi Pak, berkaitan hutang piutang, kita berprasangka baik Pak. Si A berhutang kepada si B, A dan B berprasangka baik. Tapi qadarullah, yang A yang menghutangi meninggal dunia, terus yang B juga begitu, kita nggak tahu kemana tinggalnya. Nah yang ingin kami tanyakan, apakah A ini bisa menjadi amal jariah bagi mereka yang menghutangi tadi, yang belum dibayar maksud saya. Dan kalau memang ada dalilnya enggak, atau ada hadisnya enggak? Baik, yang pertama, yang meninggal yang berhutang apa yang menghutangi Pak? Yang menghutangi Pak. Yang menghutangi. Tapi kalau yang menghutangi itu dia tidak ridho sampai dibayar, dalam niatnya ketika menghutangi dia harus sampai dibayar, maka kewajiban CB harus membayar, ya.
Namun kalau qadarullah tidak tahu kemana dia pindah, maka kewajibannya dia mensedekahkan uang itu kepada fuqara dan masakin dengan niat pahalanya untuk yang menghutangi. Jangan enak-enak, wah sudah meninggal, alhamdulillah. Enggak, harus dia ada usaha membayar, cari ahli warisnya. Kalau dia sudah berusaha tidak dapat juga, itu tadi solusi terakhir, dia sedekahkan uang yang dia hutang tersebut dengan niat pahalanya untuk yang menghutangi. Wallahu ta'ala. Ana rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.